Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap berdoa sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, dulu gue pernah bilang begini nih, kalau pejabat berseteru yang untung rakyat, kalau pejabat bekerja sama yang rugi rakyat. Dan ini kemarin kan ada kasus yang kita lihat ya, Kejaksaan Agung diintimidasi oleh kepolisian ya, dengan brimobnya, dengan densusnya. Kita suka ngelihat itu, artinya mereka masing-masing mau bongkar borok gitu. Tapi ternyata guys ada berita begini. Nah ini menurut kalian artinya apa nih? Udah gandengan tangan guys. Kapolri dan Jaksa Agung bergandengan usai kabar pembuntutan. Ya kok udah gandengan, akhirnya nggak bongkar-bongkaran. Karena gini guys ya, minta maaf ini buat Kapolri, buat Pak Jaksa Agung ya. Di saat kalian berseteru itu artinya kalian akan saling bongkar. Begitu. Nah tapi kalau kalian bekerja sama, nah itu kita sebagai rakyat lah, ini jangan sampai kerjasama saling nutupi ya Pak. Walaupun di luar ya pasti omongannya kerjasama untuk membongkar ya. Tapi yang sudah-sudah gitulah guys ya. Ini apakah saya salah Pak kalau berpikir seperti itu? Ya kan? Di saat kalian berseteru, kalian itu akan saling bongkar, dan rakyat itu seneng gitu Pak kalau ada kejahatan yang dibongkar, apalagi kejahatannya melibatkan oknum-oknum ya kan, petinggi-petinggi ya. Itu kami seneng gitu, akhirnya hukum bisa menyasar para petinggi gitu. Tapi kalau sudah bekerja sama, udah bergandengan tangan gini, apakah nggak saling bekerja sama untuk menutupi Pak? Kan gitu ya. Gitu nggak sih guys? Kita baca dulu beritanya ya guys. Baca aja dulu beritanya nih. KBRN rri.co.id Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tampak bergandengan dengan Jaksa Agung di Istana Negara. Wah, di tempat Pak Jokowi lagi. Senin 27 Mei 2024 ini berlangsung menyusul kabar pembuntutan terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Andriansyah. Ya, dan itu kasusnya luar biasa itu. Sampai hari ini kita belum dapat penjelasan kenapa digitukan. Kenapa ini belum dapat penjelasan itu. Kita nggak dapat itu. Kenapa? Ada apa ini? Kenapa sampai begini ya kan? Kapolri juga enggan mengomentari isu penguntitan Jampitsus oleh oknum anggota Densus 88 itu. Tanya yang beredar, tanya sama yang nanya. Ujarnya singkat. Waduh. Ya kan? Katanya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas Pak. Iya kan? Ini kan malah ada yang ditutup-tutupi kalau begini kayaknya Pak ya. Iya kan Pak? Menko Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto kemudian mengajak keduanya untuk berfoto bersama. Ingat ya, sudah bergandengan loh. Katanya sambil menggandeng tangan Kapolri dan Jaksa Agung. Nah justru kami itu Pak sebagai rakyat rada gimana gitu Pak.
Karena malah nggak transparansi, nggak akuntabilitas, transparansi dan akuntabilitasnya dipertanyakan ini Pak. Ya kan, seperti pernyataan Kapolri tadi itu, tanya sama yang beredar, tanya sama yang nanya gitu ya Pak ya. Aduh. Sebelumnya, Puspom TNI memperketat penjagaan di gedung Kejaksaan Agung. Tujuannya untuk memastikan situasi tetap kondusif usai kabar penguntitan tersebut. Pengamanan berlapis ini disebut sebagai upaya bersama menjaga stabilitas dan ketertiban di kalangan institusi hukum. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan situasi keamanan di Kejaksaan Agung dapat terjaga dengan baik. Ya. Jadi kerjasama untuk apa ini Pak? Kalau untuk keamanan apakah dengan mengorbankan hukum gitu? Ya mestinya kan harus kita tahu itu alasannya apa. Alasannya apa dilakukan penguntitan itu. Terus alasannya apa itu sampai Raisa Brimob bunyikan sirine di kantor Kejaksaan Agung. Ya kan kita perlu tahu itu. Katanya transparansi dan akuntabilitas Polri. Nah ini ada videonya juga guys, kita lihat ya videonya ya guys ya. Kita lihat videonya guys. Berarti apa Pak tandanya Pak? Yang beredar Pak. Menko Polhukam gandeng tangan Jaksa Agung dan Kapolri. Nggak ada nih Pak ya. Statement Pak, sedikit Pak. Nah ini kita lihat. Ingat ya, udah gandengan. Nah itu, ingat ya udah gandengan loh itu. Udah gandengan. Iya Pak. Bergandengan tangan dalam membongkar atau menutupi Pak. Aduh, menurut kalian gimana nih guys? Aduh. Berarti apa Pak tandanya Pak? Yang beredar berarti nggak ada nih Pak ya. Tanyanya yang ajudan Pak gimana Pak isu yang beredar Pak? Tanya sama yang nanya. Oh ada Bahlil tuh. Iya tanya sama yang nanya. Nah itu ada Bahlil. Jadi ini menurut kalian guys, ini ada transparansi dan akuntabilitas Polri bisa dipertanyakan nggak ini kasus ini? Aduh, kalau gue sih ngelihatnya ini, makin bakal ketutup sayang. Kayaknya makin bakal ketutup nih. Lanjut. Terus ketawa. Iya, ketawanya Bahlil ngenekin ya. Iya, ada Bahlil di situ. Iya, izin tambang kan dia juga tuh. Ya, makin boleh nggak sih curiga gitu? Boleh nggak sih makin curiga kita? Ya, bakal ketutup tadi. Bakal ketutup. Itu ya. Karena mereka orang-orang yang punya kepentingan masing-masing kayaknya ya. Gitu ya, Pak? Hah? Kenapa nggak dibuka secara terang benderang, Pak? Jadi kalian bekerja bergandengan tangan untuk menutupi atau membongkar, Pak. Apalagi ada Bahlil di situ, Pak. Rakyat bedu. Komentar deh, yang suka Bahlil sama yang nggak suka Bahlil di bawah komentar deh ya. Kalau gue nggak suka Bahlil, udahlah nggak suka gue. Ya minta maaf gue, Pak. Nggak suka kan boleh ya. Masa nggak suka sama menteri itu nggak ada hukumnya? Nah itu salaman. Salaman nggak nih? Salaman. Nah, itu wartawan bilang salaman nggak nih? Gitu ya. Aduh salaman dia. Nah itu Jaksa Agung sama Panglima ya. Ya. Udah gandengan. Berarti apa tandanya Pak? Berarti apa Pak tandanya Pak? Boleh nggak kita menduga-duga? Kami menduga bahwasanya itu tandanya kasus kayaknya akan ditutupi ini, bukan dibongkar ya. Karena sebenarnya kami rakyat ini juga berhak tahu apa alasannya Jampitsus itu dibuntuti dan udah ketangkap. Terus kalau ketangkap hasilnya apa itu? Siapa yang nyuruh? Apakah korupsi 271 triliun ini melibatkan para petinggi? Dan apalagi ini pertemuannya di istana, orang-orang yang punya jabatan dan kewenangan di situ. Ini kalau kasusnya kebongkar ya apa? Dan paling utama di situ tadi ada Bahlil. Waduh, kalau udah ada Bahlil ini, waduh. Ya, jadi sekali lagi udah gitu aja ya guys ya. Nanti videonya gue fullin di belakang deh ya, yang dari Kompas nih. Kesimpulan gue tetap sama pernyataan gue.
Kalau pejabat itu berseteru, artinya rakyat yang untung. Kenapa? Mereka akan saling membongkar. Gitu. Kalau sudah bergandengan tangan begini, gue sebagai rakyat, aduh ya kok gandengan. Akhirnya kayaknya bakal akan ada yang ditutupi kasusnya. Kalian setuju sama gue nggak tuh? Gue Bebaldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih guys, ini videonya dari Kompas nih, gue fullin deh buat kalian. Berarti apa Pak tandanya Pak? Yang beredar berarti nggak ada nih Pak ya? Statement Pak, sedikit Pak. Ingat ya, udah gandengan. Berarti apa Pak tandanya Pak? Yang beredar berarti nggak ada nih Pak ya? Tanyanya juga harus. Pak, gimana Pak isu yang beredar Pak? Tanya sama yang nanya. Hati-hati Pak. Ingat ya, udah gandengan. Berarti apa Pak tandanya Pak? Yang beredar berarti nggak ada nih Pak ya? Statement Pak, sedikit Pak.